Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jian Dia Salsabila dengan NIM 2305609. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini kelas 4A. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang berfokus kepada anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra. Baik, di sini saya akan berbagi informasi terkait apa sih gitu ya tunanetra itu. Jadi, anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra ini merupakan anak yang memiliki gangguan penglihatan, baik itu sebagian maupun secara total gitu ya. Yang sebagian itu biasa kita sebut sebagai low vision, dan yang tidak bisa melihat total itu buta total gitu ya. Nah, gangguan tunanetra ini menyebabkan penderitanya gitu ya, anak berkebutuhan khusus tunanetra ini menyebabkan kesulitan menangkap informasi, terutama informasi yang berupa visual atau gambar, baik itu dari lingkungan sekitarnya. Oke, banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang menderita kelainan tunanetra ini. Di antaranya yaitu bisa terjadi atau disebabkan oleh bawaan sejak lahir, atau penyakit seperti katarak, glukoma, dan lain sebagainya, atau ada pernah mengalami kecelakaan yang sehingga menyebabkan seseorang kehilangan penglihatannya. Nah, adapun kebutuhan khusus untuk anak tunanetra ini banyak sekali ya, dan kebutuhan mereka ini tentunya berbeda dengan kebutuhan orang-orang pada umumnya, orang-orang normal yang mampu melihat secara visual gitu. Tentunya akan ada perbedaan baik dalam belajar maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak atau orang-orang yang menderita tunanetra ini gitu ya, yang mengalami kelainan tunanetra dalam penglihatan, biasanya dalam media pembelajarannya juga berbeda. Kemudian adanya latihan orientasi lingkungan serta mobilitas. Jadi mereka dilatih kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Dan dalam proses pembelajaran mereka juga berbeda dari kita. Alat bantu belajar mereka bukan buku tulis pada umumnya gitu yang hanya polos, tidak bertekstur apapun, tetapi untuk orang-orang yang tunanetra ini mereka memiliki alat bantu khusus untuk belajar, yaitu seperti huruf braille. Kemudian ada audio recorder supaya mereka bisa mendengar secara audio. Dan kemudian lingkungan belajar pun sangat mendukung untuk kenyamanan belajar anak-anaknya. Bukan hanya anak-anak normal saja, tetapi anak-anak tunanetra pun harus dipersiapkan sebaik mungkin lingkungan belajarnya. Terutama anak-anak yang low vision atau penglihatannya tuh terbatas gitu ya, bukan tidak melihat total tetapi penglihatannya terbatas. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah pencahayaan dan juga keamanan serta kenyamanan ruang belajar mereka. Meskipun orang-orang tunanetra ini memiliki keterbatasan dalam memvisualisasikan sesuatu, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka sangat pandai dalam aspek-aspek yang lain, contohnya aspek sosial, aspek kognitif, aspek motorik. Jika kita melakukan pendekatan yang tepat dengan media yang tepat juga, maka aspek-aspek tersebut akan tumbuh dan berkembang secara baik. Di sini saya akan menunjukkan visual dari mainan yang telah saya buat. Si peka. Si peka itu merupakan singkatan dari sensorik penuh kasih ya. Jadi di mana kita melakukan pendekatan dengan penuh perhatian dan juga kelembutan ketika kita mengajarkan atau memberikan media pembelajaran ini kepada anak-anak tunanetra. Dan untuk usia berapa sih permainan ini cocoknya gitu ya? Permainan yang saya rancang ini itu dirancang untuk usia 4 hingga 5 tahun. Oke, kenapa sih mainan si peka ini cocok untuk usia anak 4 hingga 5 tahun? Oke, yang pertama, kembangan sensori yang masih aktif dan juga sangat sensitif. Jadi di anak usia 4 hingga 5 tahun ini sensoriknya atau taktilnya mereka ini masih sangat peka gitu ya, sangat peka terhadap apa yang mereka sentuh gitu ya, terutama anak-anak tunanetra biasanya sensitivitas mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita sebagai orang normal pada umumnya. Sehingga pada anak usia 4 hingga 5 tahun ini sangat cocok untuk kita latih kepekaan sensorinya dengan memberikan tekstur-tekstur yang berbeda.
Kemudian anak-anak itu sudah mulai bisa mengikuti instruksi gitu ya. Jadi mereka sudah bisa terstruktur dalam bermain. Jadi mereka bisa mendengarkan instruksi dari guru gitu ya. Ayo kita temukan mana ya yang kasar gitu ya. Kita coba raba-raba. Nah, anak-anak usia 4 hingga 5 tahun ini sudah mulai memahami perintah tersebut dengan bantuan guru tentunya. Anak 4 hingga 5 tahun ini sedang mengembangkan motorik halus mereka. Terakhir, anak usia 4 hingga 5 tahun ini sedang ada dalam fase awal memahami simbol-simbol. Jadi ketika mereka sentuh dan mereka mulai berimajinasi, ini bentuk apa, ini simbol apa, itu akan melatih imajiner mereka gitu, imajinasi mereka serta kognitif mereka. Hai. Halo. Oke, kenalkan, nama Ibu Jian. Tadi siapa namanya? Nama ada Naila. Oh, Naila. Oke, sekarang Ibu punya mainan loh buat Naila. Mau main nggak main bareng? Mau. Oke, sebelumnya boleh dipegang dulu ini dari sini. Coba sambil tidak pelan-pelan, dari sini ada huruf. Ya, tebak itu huruf apa? S. Lanjut. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu. Di sini tuh ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, sama ada gambar love. Nanti ada hati ya. Nanti ditebak ya ini bentuk apa? Iya. Ini gambar apa? Bentuk apa? Persegi. Persegi, betul. Nanti sekarang kita cari mana jalan yang bertekstur. Coba diraba lagi bawahnya. Ini. Ini ya, pelan-pelan. Boleh diraba kemana arahnya. Kita raba yang ada di dalam boxnya ya. Oke. Kayak sekarang nanti di dalamnya itu ada busa, Ya. ada kapas, ada batu, sama ada yang keras itu namanya kayak tembok, namanya amplas ya. Widih, oke, good job. Oke, sekarang boleh dilepas. Sekarang kita lanjut ke sebelah sini. Boleh dipegang. Ini ada beras sama kacang hijau ya. Nah, boleh diingat ya teksturnya, boleh. Oke, udah cukup. Ini punya apa ya? Kacang hijau. Iya, betul. Betul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.